akan mengusulkan sebesar 0% atau mengambil jalan tengah pada 10%. Bisa diputuskan secara musyawarah mufakat atau voting tentang syarat mengajukan calon presiden 2019. Saya mau masuk ke Bu Mukhtar Pembutini dulu, peneliti senior LIPI. Anda menyaksikan wacana ini tentang RUU Pemilu dan diskusi kita malam hari ini. Sesungguhnya argumentasi yang mana yang memang akan melahirkan capres atau mekanisme terbaik untuk bangsa Indonesia? 0% atau 20%? Saya kira saya ingin sesuatu lain sebelumnya. Ini masalah yang sangat pelik. Kenapa DPR untuk suatu masalah yang sangat pelik yang sebenarnya sudah dibaca dari awal ditunda sampai titik akhir? Apa sebetulnya? Kenapa ditunda sesuatu yang sebenarnya sangat penting bagi hidup rakyat dalam hal demokrasi? Kenapa ditunda sampai titik akhir dan sampai sekarang pun masih berlalu-lalu? Ini harus jadi pertanyaan seharusnya. Apakah kita menghormati rakyat atau tidak? Di mana nobilitasnya? Di mana hikmat kebijaksanaannya? Ini sangat penting, masalah sangat penting. Karena tertunda lama sekali ya? Iya, tertunda lama sekali. Dan ini punya konsekuensi pada kerja-kerja KPU, KPUD. 4 bulan sudah tertunda. Jadi bagi saya ini pertanyaan sentral yang mudah-mudahan tidak terulang lagi pada pilpres yang akan datang. Yang sebelum menjawab soal mana yang terbaik, tapi lebih mempertanyakan kinerja dan komitmen ya, anggota DPR terlebih dalam hal ini pansus RUU Pemilu. Mereka nggak terlalu tidak dilihat kerja keras mereka dan komitmen mereka untuk menyelesaikan ini tepat waktu. Ya. Di situlah sebenarnya perwakilan rakyat, cinta rakyat di situ. Kalau mau kita jujur, saya kira. Adapun soal posisi yang mana yang menjadi masuk akal menurut saya, kedua mempunyai argumentasi yang kuat. Yang satu barangkali yang 20% mengendaki atas stabilitas pemerintahan, bisa terkontrol keadaannya, tidak ada bola liar. Tapi yang satu mengatakan ini hak demokrasi, apalagi ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan itu karena serentak maka harus 0%. Sehingga sulit rasanya kita tidak mengatakan ini hanya sekedar adu kepentingan dan adu kekuatan. Betul. Ya, bukan untuk memikirkan bagaimana sistem demokrasi dan pemilu yang lebih ideal atau terus membaik gitu, tapi lebih pada mana yang paling penting dan menguntungkan buat kita di next election. Ya. Bung Kodari, menurut Anda apa yang membuat paripurna ini semakin lama? Padahal kan sudah di atas kertas 282, 174, 282 20% dan 174 yang 0%. Mungkin saya bicara dua hal ya. Yang pertama mengenai perdebatan apakah ini 20% atau 0%. Saya kira nanti kalau diputuskan ada persentase mau 20, mau 10, bahkan 1% pun pasti akan ada yang membawa ini ke Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya. Nah yang kedua, saya pribadi sebetulnya berpendapat, saya mencoba melihat dari sisi yang lain dan tidak mengatakan ini kepentingan siapa. Ketika pemilu itu bersifat serentak, maka dengan sendirinya yang namanya presidensial threshold itu sudah tidak relevan. Karena apa? Karena yang namanya pemilu itu sesungguhnya adalah evaluasi atau pemberian mandat ulang. Jadi mandatnya teman-teman DPR, teman-teman yang jadi presiden ini kan mandatnya itu tidak seumur hidup, mandatnya itu 5 tahun sekali. Nah, pemilu 2014 itu mandat untuk periode 2014 sampai 2019. 2019 dimulai dari awal. Sudah mulai dari nol lagi, dia mulai dari awal lagi karena itu tidak relevan berbicara mengenai presidensial threshold di tahun 2019 ketika pemilunya serentak. Jadi karena
memang lebih merasa Itu barang basi. 0%. Ya, itu barang basi, itu barang apiran Presiden sudah. 0% itu rasanya lebih cocok dengan semangat. Betul. keputusan Pendapat saya Mahkamah pribadi ya, Konstitusi. saya tidak berbicara mengenai kepentingan kelompok manapun begitu. Jadi saya cuma bicara itu kok esensinya. tidak ada lepannya itu ada sumbernya apa? Kalau dikatakan kalau Ini berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi Begini Pak Nurdin, dikatakan tidak ada yang lepannya itu ada namanya sumbernya apa? pemilu itu adalah mekanisme operasional dari demokrasi. Esensi demokrasi itu adalah pemberian mandat dari rakyat. Nah, pemberian mandat dari rakyat itu ada check and balancesnya. Nah, check and balancesnya itu berlaku selama 5 tahun dan itu diperbarui setiap 5 tahun. Jadi kalau kita mau bicara pemberian mandat kepada rakyat dalam pemilu legislatif kepada partai sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden, maka itu hanya bisa dipakai pada tahun 2014 itu. Ketika dia serentak, nggak bisa dipakai lagi. Kita nggak punya data mengenai hasil 2019. Ini saya tidak bicara kepentingan siapapun juga ya. Nah, saya koreksi sedikit dari pernyataan pokok dari ini. Esensi demokrasi dari rakyat betul, rakyat yang berdaulat betul. Tapi itu juga harus menyatu dalam kepribadian kita di dalam berdemokrasi, dalam tradisi, dalam praktek bagaimana. Kita bukan demokrasi liberal seperti Prancis, seperti Amerika, menang-menangan adu kuat, bukan. Kita demokrasi dengan musyawarah, di mana kuncinya adalah bagaimana dalilnya suara rakyat melalui dukungan kepada presiden terpilih itu juga harus tercermin dengan apa yang disuarakan ini DPR itu bisa dilaksanakan. Itu harus satu nafas. Kalau tidak, bayangkan sekarang ketika Pak Jokowi mendapatkan dukungan 50% lebih dari rakyat, tetapi di tingkat praktek kekuatannya hanya 20%. Itu saja tidak menjamin pemerintahnya efektif. Karena berbagai adu kekuatan di parlemen tadi, ini harus kita lihat sebagai sebuah fakta-fakta dalam demokrasi. Saya izin mau bicara yang poin kedua. Saya kira kita harus bergeser kepada diskusi ini siapa yang bakal menang dalam acara voting ini nanti. Karena kan ujungnya ke sana sekarang. Kalau soal perdebatan argumentasi siapa yang benar, ini sudah ini Pak, ini yang menyebabkan kenapa pansus ini nggak selesai Pak. Karena mereka terus berdebat dengan ide dan gagasan mereka masing-masing. Nah, kemudian yang sebenarnya minta penundaan, saya ingat betul waktu bulan puasa itu pemerintah minta penundaan dan oleh teman-teman pansus diberikan waktu. Baik. Dan kita harapkan sebenarnya setelah Lebaran. Oke, sekarang analisa ya. Ini analisa pertandingan. Gini, Dari 5 partai. Pak Nurdin sebentar, saya selesaikan dulu. Jadi dari 5 partai pemerintah, ya dari PDI Perjuangan, Golkar, kemudian ada Nasdem, Hanura, kemudian P3, Pan enggak. P3, saya bilang P3, oke, P3. Iya, P3 itu kalau di total jumlahnya 290 kursi, sekitar itulah. 291. 200 sekitar Pak. Saya ini menggampang biar penonton ini mudah mengingatnya, ya 290 kursi. Dari partai yang kontra yang ingin 0% itu ada Gerindra, ada Demokrat, ada PKS, itu sekitar 170. Di mana PAN dan PKB? Kita harus melihat pada pasal-pasal yang lain yang sedang diperdebatkan. Mohon diingat, yang sedang diperdebatkan sekarang ini bukan cuma satu pasal, tetapi ada 5 pasal. Dari 5 pasal itu, ya ada satu pasal yang akan menentukan kemana arah PAN dan kemana arah dari PKB. Yaitu pasal konversi mengenai suara menuju kursi. Dari suara menuju kursi itu partai-partai tengah seperti PAN dan PKB sekarang sedang keberatan mereka. Jadi saya sedang mengingatkan kepada Mas Hasto dan Pak Nurdin bahwa PAN dan PKB ini kalau melihat pasal itu kecenderungan akan pindah ke tempat situ, ya, akan lari ke sebelah sana. Jadi benar kata Mbak Rosi, orangnya di sini, kursinya tapi hatinya ada di sana, kalkulasi politiknya ada di sana. PAN sekitar hampir 50 kursi, PKB hampir 50 kursi, di total 100 kursi. 170 ditambah 100, 270 banding 290 masih kalah tapi tipis. Nah, siapa yang membelot, siapa yang berkhianat, itu yang perlu ditemukan pada malam ini. Pengalaman beliau ini jangan ada kesan bahwa pansus kita ini menghambat karena kita. Itu tidak. Tapi kan memang terlalu lama Bu. Bukan terlalu lamanya. Ini adalah bagian dari proses demokrasi kita yang sangat menjunjung yang namanya Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Itu adalah demokrasi Pancasila. Kalau mau kekuatan sudah lama putus. Kalau partai pendukung pemerintah, partai yang menggunakan batas sudah lama dipasus bisa kalau Jokowi.
begitu berbeda politik. Tapi bukan itu atas kita. Atas demokrasi kita mengedepankan musyawarah ini yang membuat lama. Ya. Karena dari dulu musyawarah mufakat itu memang bagus, tapi jangan sampai musyawarah mufakat itu juga hanya sebagai tameng untuk lobby-lobby mana kepentingan yang lebih berarti buat partainya masing-masing di tahun berikutnya. Jadi mengedepankan kepentingan belum tentu kepentingan rakyat. Kepentingan partai beliau berdua itu kan kepentingannya. Nggak mungkin mau Ya, itu kalau kepentingan partai rakyat. politik itu asal Pasti ada katanya kepentingan sebagian. baru mengatur pada strategi. Ini sekarang Namanya ada strategi. partisan. Kan begini ya, kalau Bukan untuk saling mudahnya melengkapi. untuk Anda yang menyaksikan acara ini 20% dan 0%. 0% kan artinya setiap partai bisa mencalonkan siapapun. Setiap peserta pemilu Setiap peserta pemilu. Mereka partai politik yang lolos jadi, verifikasi KPU. lolos verifikasi 2019 itu bisa mencalonkan siapapun. Jadi Bung Rahlan kalau Demokrat mencalonkan Anda pun siap jadi capres ya. Itu bukan soal gambar kemarin. Bahkan benar. Kalau kemarin saya memang sengaja bikin. Enggak, saya mau bilang bahwa kalau memang 0% berarti Demokrat kalau misalnya mencalonkan Bung Rahlan, Anda pun memang pantas. Saya nggak siap untuk menjadi calon presiden. Saya kira ada cowok yang lebih baik. Misalnya AHY gitu ya. Misalnya AHY, misalnya Tuan Guru Bajang, misalnya Pak Dekarwo, misalnya Puan Nah, Maharani. ini bukan untuk Masih banyak. promosi Tapi kader Demokrat ya. poin saya adalah tolong apa namanya jangan terlalu memandang. Ya, kita akan bahas itu. Tapi pertanyaannya buat publik mana sih yang lebih baik? Begitu banyak capresnya, karena nanti akan ada 5 ballot atau 5 Ya. kotak suara. Ada pilihan yang lebih banyak. Menurut saya bagus kok daripada ini aja. Ini aja konkret saja kita hitung ya. Dari partai koalisi pasti Pak Jokowi 1. Iya. Gerindra pasti ingin mengajukan kembali Pak Prabowo 2 ya. Demokrat pasti punya pemikiran sendiri ya. 3. Pak SBY selalu ingin punya jalannya sendiri 3 ya. Maka kita hitung partai berikutnya yang punya potensi untuk lolos verifikasi KPU dan itu berat ya. Hemat saya pada hari ini yang menurut saya akan punya peluang untuk lolos namanya Perindo. Perindo akan mengajukan calon presiden Haritanu 4. Jadi kita punya 4 calon presiden. Nah ini bagus atau tidak? Itu diskusikan. Kami kembali sesaat lagi. Daripada cuma 1.